Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Pratama dari Sistem Informasi 2018. Saya akan menjelaskan uh, rangkuman jurnal dan perbandingan dua jurnal. Rangkuman jurnal yang saya pilih yaitu berjudul Pengembangan Sistem Informasi Geografis Pemetaan Zona Banjir di Kota Palembang berbasis Android. Volume 8 nomor 2 tahun 2018. Penulisnya Ali Ibrahim Musdiono. Jurnal ini berlatar belakangkan perubahan iklim yang sering terjadi akhir-akhir ini, khususnya di wilayah Sumatera di Kota Palembang. Semakin meningkatnya intensitas curah hujan ini membuat peningkatan volume daya tampung air pada media penampungan pengairan seperti sungai dan waduk itu semakin meningkat. Maka dari itu, hal ini bisa menyebabkan banjir jika terjadi curah hujan yang terus-menerus. Dinas PU Bina Marga dan PSDA telah menerapkan sistem pemetaan zona banjir, tetapi sistem ini hanya menggunakan perangkat lunak ArcGIS sejak tahun 2008. Namun, dalam pemetaan ini hanya dapat yang hanya menggunakan data itu hanya Dinas PU Bina Marga dan PSDA saja. Masyarakat belum bisa memanfaatkannya untuk mengetahui informasi mengenai titik sebaran banjir itu ada di mana saja. Namun, maka dari itu harus diperlukan pengembangan sistem berupa pemetaan zona banjir di Kota Palembang ini untuk mengelola data, dimulai dari pemrosesan pencatatan data, pengolahan data hingga masyarakat ini dapat memanfaatkannya. Sehingga Dinas PU Bina Marga dan PSDA ini serta masyarakat umum dapat mendapatkan informasi banjir tentang banjir. Maka dari itu penulis akan merancang SIG tersebut yang menggunakan beberapa rancangan berupa OpenStreetMap, Mapbox, MySQL, dan PHP. Tujuan jurnal ini ditunjukkan untuk mengelola data, dimulai dari proses pencatatan data, pengelolaan data hingga dapat disajikan bukan hanya pengelola dinas saja, namun semua masyarakat itu bisa memanfaatkannya agar masyarakat itu mengetahui titik banjir itu di mana saja. Terus yang kedua, memberikan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan data dan informasi untuk Dinas PU Bina Marga dan PSDA melakukan penanganan wilayah banjir. Jadi agar Dinas PU Bina Marga dan PSDA ini lebih mudah untuk mengelola mengelola tentang banjir ini, informasi banjir ini. Metodologi jurnal ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu berupa kata-kata, angka, dan gambar. Meskipun terdapat data, angka, dan gambar, maka kedua tersebut akan dijelaskan secara menggunakan kata-kata. Maka dari itu laporan penelitian ini berisi kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan yang berasal dari metode wawancara, observasi, dan studi pustaka. Lalu hasil penelitian ini menghasilkan 3 tampilan untuk aplikasinya, yaitu yang pertama untuk tampilan admin. Tampilan admin ini tampilan admin mendesain 3 tampilan, yaitu untuk halaman utama dan menu utama. Yang kedua adalah halaman banjir dan menambahkan zona banjir itu ada di mana saja. Yang ketiga, halaman edit data banjir dan hapus data banjir. Pada halaman pertama admin itu yang beri halaman utama
Di menu utama itu berisikan visi misi, struktur organisasi, banjir, berita, staff, user, saran, laporan, dan opt-out. Pada tampilan pertama ini, admin jika ingin menambahkan zona banjir yang baru, itu bisa menambahkan zona banjir kan ada mapnya. Nah, di map itu misalkan di daerah mana, di daerah A, itu terdapat zona banjir, maka admin bisa menambahkan zona banjir tersebut. Lalu yang tampilan kedua, halaman banjir dan tambah zona banjir untuk mengisi zona banjir yang akan ditambahkan. Dan halaman ketiga adalah halaman edit data banjir, hapus data banjir. Yang halaman ketiga ini ketika admin ingin mengedit, menghapus, itu ada di halaman ketiga. Admin bisa mengedit data banjir, menghapus data banjir, dan bisa menambahkan juga. Untuk menghapus terdapat kayak tampilan peringatan data telah dihapus. Lalu tampilan untuk pimpinan hanya terdapat satu saja, yaitu halaman utama dan menu utama berisikan visi misi, struktur organisasi, berita, user, saran, dan laporan, dan logout. Pada halaman pimpinan ini, pimpinan berfungsi untuk memantau aplikasi ini, misalkan zona banjir terdapat di titik mana saja. Untuk tampilan pimpinan ini, pimpinan bisa menambahkan juga untuk zona banjir itu ada di mana saja. Sedangkan untuk yang terakhir itu ada masyarakat, terdapat dua tampilan, yaitu tampilan pertama sama seperti admin dan pimpinan, yaitu halaman utama dan menu utama yang berisikan visi misi, struktur organisasi, berita, kontak, dan logout. Ketika user masyarakat ini ingin menambahkan peta, itu juga bisa, misalkan misalkan masyarakat A di daerah rumahnya banjir, di aplikasi itu bisa langsung menambahkan agar admin itu agar Dinas PU Bina Marga dan PSDA itu mengetahui juga, bisa langsung mengetahui terdapat daerah banjir. Terus yang kedua, halaman kedua adalah tambah zona banjir. Kesimpulannya adalah aplikasi ini dapat mengurangi terjadinya risiko human error, mengolah semua data yang mendukung semua kegiatan pemetaan zona banjir berupa data banjir, berita, staff, user, dan saran. Yang kedua, dapat melakukan penyimpanan data terpusat ke dalam sebuah database, sehingga ketika dibutuhkan data tersebut dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Ketiga, dapat memberikan informasi dan referensi ketika masyarakat berupa informasi sebaran zona banjir yang dapat dilihat di peta, informasi penyuluhan, serta informasi pendukung lainnya yang dapat dilihat pada berita. Yang keempat, menjadi media berbagi informasi tentang zona banjir. Jadi agar masyarakat dan semua orang di Kota Palembang itu menjadi tahu untuk informasi mana tentang zona-zona mana aja yang terjadi banjir. Selanjutnya saya akan merangkum jurnal saya dengan jurnal teman saya. Jurnal teman saya yang berjudul Pengembangan Sistem Informasi Klinik Kesehatan Ganesha Husada menggunakan metode System Development Life Cycle. Penulisnya Berta Linda Sina Aryani dari Universitas Telkom Fakultas Informatika. Objeknya yaitu Klinik Kesehatan Ganesha Husada. Yang pertama, jurnal saya itu berlatar belakang
perubahan iklim terjadi di wilayah Sumatera Selatan, khususnya di kota Palembang. Semakin meningkatnya curah hujan itu membuat peningkatan volume sungai dan waduk. Maka dari itu bisa mengakibatkan banjir. Dinas PU Bina Marga dan PSDA sudah memiliki sistem pemetaan zona banjir menggunakan perangkat lunak ARGIS. Namun, data yang dihasilkan belum sepenuhnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Maka dari itu, penulis membuat pengembangan sistem berbasis Android menggunakan OpenStreetMap, Mapbox, PHP, dan MySQL. Lalu, jurnal 2, jurnal teman saya, berlatar belakang klinik merupakan salah satu instansi yang bergerak di bidang pelayanan jasa kesehatan masyarakat yang sangat membutuhkan pelayanan cepat, tepat, dan akurat. Kan klinik ini masih menggunakan pencatatan data itu masih menggunakan kertas. Maka dari itu ketika akan digunakan lagi bisa mencari kurang lebih 5 sampai 10 menit yang tersimpan di lemari tersebut. Selain itu, kertas data rekaman medis itu bisa rentan hilang dan rusak. Maka dari itu, penulis mengembangkan sistem menggunakan metode System Development Life Cycle. Dari metodologi penelitiannya, jurnal saya menggunakan deskriptif kualitatif, yakni berupa kata-kata, angka, dan gambar. Meskipun ada data dan angka dan gambar, maka data tersebut akan dijelaskan menggunakan kata-kata. Maka dari itu, laporan penelitian ini memberikan penggambaran penyajiannya berasal dari metode wawancara, observasi, dan studi pustaka. Sedangkan jurnal teman saya, proses metodologi penelitiannya yang digunakan adalah System Development Life Cycle atau yang disingkat SDLC. System Development Life Cycle ini adalah keseluruhan proses dalam membangun sistem melalui beberapa langkah. Langkah-langkahnya itu ada waterfall, fountain, spiral, rapid, prototyping, incremental, build, dan fix, dan synchronize, dan stabilize. Tahapan proses metode sistem development life cycle ini yaitu yang pertama planning, kedua analisis, kemudian design, yang keempat implementation, testing, dan terakhir maintenance atau pengembangan. Hasil penelitian jurnal pertama yaitu jurnal saya adalah terdapat 3 user yaitu admin, pimpinan, dan masyarakat. Yang pertama, pada user admin digunakan untuk menambahkan, mengedit, menghapus data ketika ada zona banjir. Pada user pimpinan digunakan untuk memantau perkembangan info dan bisa juga untuk menambahkan data di mana saja zona banjir. Pada user masyarakat digunakan untuk mengetahui info dan bisa juga berbagi info di mana saja daerah-daerah yang terdampak banjir di kota Palembang tersebut. Yang kedua, jurnal teman saya, hasil pengembangan sistemnya adalah terdapat 5 user, yaitu user administrasi, user dokter, dan user bidan, user analis kesehatan, dan user apoteker. User administrasi itu berfungsi untuk mengelola data administrasi seperti pendaftaran, seperti administrasi keuangan, dan lain-lain. Kemudian user dokter digunakan untuk mengubah dan mengisi data rekaman medis pasien. User bidan fungsinya sama seperti user dokter, yaitu digunakan untuk mengisi data rekaman medis pasien. Yang keempat, ada user analis untuk menerima data
dari user dokter dan user bidan. Ketika user dokter dan user bidan selesai memeriksa pasien, lalu mengisi data yang disimpan di database, kemudian user analis ini menganalisis pasien ini sakit apa dan obat yang dibutuhkan itu juga apa. Yang terakhir ada user apoteker menerima data dari user analis kesehatan, apa saja obat yang dibutuhkan oleh pasien. Ya itu saja, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.